Selamat malam semuanya, saya Priska Putrianti dengan nomor NPM 190100035. Saya dari semester 6 kelas Ganjil Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas kuliah saya yang mengikuti mata kuliah Desain Eksperimen yang akan menggantikan soal UTS. Teman-teman bisa lihat pada share screen saya, yaitu pembagian soal sesuai dengan nomor urut dalam daftar hadir mahasiswa atau mahasiswi yang telah dibagikan oleh dosen pembimbing daripada mata kuliah Desain Eksperimen. Saya mendapat tugas untuk mengerjakan soal nomor 5.11. Dan soalnya adalah seperti ini. Teman-teman bisa lihat pada share screen saya, dalam sebuah artikel Kontrol Kualitas Industri 1956 halaman 5-8 menjelaskan percobaan yang menyelidiki pengaruh jenis kaca dan jenis fosfor pada kecerahan tabung televisi. Variabel responnya adalah arus yang diperlukan untuk mendapatkan tingkat kecerahan yang ditentukan. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada tabel yang ada di bawah soal tersebut. Kemudian pertanyaan yang harus saya jawab adalah yang pertama, apakah ada indikasi bahwa salah satu faktor mempengaruhi kecerahan dengan menggunakan alfa 0,05? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kedua faktor tersebut berinteraksi juga menggunakan alfa sama dengan 0,05? Dan yang terakhir atau pertanyaan yang ketiga adalah analisis residu dari percobaan ini. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyelesaikan tugas ini dengan menggunakan software Minitab. Sebelum saya mengerjakannya dengan menggunakan Minitab, terlebih dahulu saya mentransfer data tersebut ke Excel. Jadi saya akan menyusun data-data tersebut di Excel dahulu supaya memudahkan saya mengolah data tersebut di Minitab. Untuk tampilan dari penyusunannya, teman-teman bisa lihat pada share screen saya. Saya juga akan bagikan share screen Excel-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat itu Excel-nya. Pada data tabel yang dikasih oleh soal 5.11 itu terdapat dua faktor dalam penelitian ini ya. Yang pertama adalah jenis kaca dan yang kedua adalah jenis fosfor. Untuk jenis kacanya ada 2 level dan jenis fosfornya ada 3 level. Dan untuk pengujian dari setiap level itu dilakukan 3 kali pengulangan. Nah, teman-teman bisa menyusunnya seperti yang terdapat pada Excel yang sudah saya susun. Di sini terdapat untuk tipe gelas itu ada 2. Ada 2 level, kemudian fosfornya 3, dan 3 kali pengulangan. Artinya akan kita lakukan pengulangan sebanyak 9 kali untuk setiap levelnya ya, pada gelas, pada tipe gelasnya. Kemudian pada tipe fosfor, teman-teman juga bisa lihat di sini saya sudah susun ya, sesuai dengan tabel yang sudah diberikan oleh soal dari 5.8. Kemudian setelah teman-teman susun seperti ini di Excel, teman-teman bisa langsung copy aja ke Minitab untuk melakukan pengolahan datanya. Nah, setelah itu untuk menjawab dari pertanyaan A tadi, yaitu adakah indikasi faktor yang mempengaruhi dari kecerahan tabung televisi tersebut, maka kita dapat menggunakan Minitab dengan cara kita mengolah datanya, mengambil menu Start, kemudian kita ambil ANOVA, selanjutnya adalah General Linear Model, kemudian Fit General Model. Nah, akan muncul tabel dialog seperti ini. Kemudian bagian respon kita akan isi dengan respon, dan faktornya itu kita akan isi
faktor semua faktorial yang mempengaruhi atau yang digunakan untuk menguji hasil yang tadi. Kemudian kita cek untuk modelnya. Di sini kita akan menggunakan kedua faktornya dan kita akan melihat hasil dari interaksi kedua faktor. Oleh sebab itu di sini saya akan menghapus faktor-faktor yang sudah terisi dulu agar teman-teman nanti bisa mengerti mempraktekannya. Nah, di sini kita akan menggunakan satu faktor dulu, satu faktor. Kemudian di sini kita gunakan juga interaksi antar kedua faktor ini agar kita lihat hasilnya ya seperti apa. Kemudian setelah itu kita klik OK. Kemudian kita lihat untuk grafik yang akan ditampilkan. Di sini teman-teman bisa lihat grafik apa yang ingin ditampilkan, tapi saya akan memilih 4-in-1. Oke, kemudian saya akan lihat lagi resultnya. Teman-teman juga bisa lihat ya, teman-teman bebas mau ingin apa yang ingin ditampilkan, teman-teman bisa cek-cek juga. Saya hanya butuh itu, kemudian saya akan klik OK. Kita tunggu hasilnya ya, teman-teman. Nah, di sini sudah keluar hasilnya ya, teman-teman, untuk pertanyaan yang pertama tadi. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini dari hasil yang diolah ya, hasil pengolahan menggunakan Minitab. Di sini menunjukkan untuk metodenya itu faktor codingnya ada 3, artinya ada 3 faktor yang diolah. Kemudian untuk informasi faktornya itu ada faktor jenis kaca dan jenis fosfor. Untuk tipenya itu fixed. Dan levelnya itu ada 2, seperti tadi saya sudah bacakan ya di soal sebelumnya itu yang saya tunjukkan bahwasanya untuk jenis kaca ada 2 level dengan nilainya 1 dan 2, dan untuk faktor jenis fosfornya juga saya sudah beritahu yang levelnya ada 3 level dengan nilainya itu 1, 2, dan 3. Dan untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, apakah ada indikasi faktor yang mempengaruhi dari kecerahan tabung tersebut? Kita lihat pada hasil dari analisis of variance-nya. Nah, langsung aja kita lihat p-value-nya. Tadi alfanya adalah 0,05. Nah, kita lihat pada p-value di sini untuk faktorial dari jenis kaca menunjukkan p-value-nya adalah 0,000, yang artinya p-value dari jenis kaca tersebut lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,05, yang berarti H0-nya ditolak. Atau mengatakan bahwasanya jenis kaca itu mempengaruhi dari kecerahan tabung televisi. Kemudian dari faktorial yang kedua adalah jenis fosfor. Di sini menunjukkan p-value-nya itu adalah 0,004, yang artinya p-value-nya juga lebih kecil daripada alfa, yang mengatakan bahwasanya H0-nya ditolak. H0-nya juga ditolak ya, teman-teman. Dan yang berarti bahwasanya si jenis fosfor ini juga mempengaruhi dari kecerahan tabung televisi tersebut. Dan untuk faktor yang interaksi ya antara si jenis kaca dan juga jenis fosfor ini mendapatkan p-value 0,318, yang artinya p-value dari interaksi antara si jenis kaca dan jenis fosfor ini itu lebih besar daripada alfanya, lebih besar daripada 0,05, yang artinya H0-nya diterima. Yang berarti bahwasanya interaksi daripada si jenis kaca dan jenis fosfor ini itu nggak berpengaruh sama sekali sama kecerahan dari tabung televisi tersebut. Nah,
Kita juga bisa lihat di sini ya teman-teman, untuk yang lebih dominan, ini ada dua yang berpengaruh untuk kecerahan tabung televisi tersebut. Kita lihat dari p-value yang lebih kecil dari 0,5 itu ada dua. Nah, di sini kita bisa lihat mana sih yang lebih berpengaruh untuk kecerahan tabung televisi tersebut, ya kan, faktorial yang mana, faktor yang mana. Nah, kita lihat pada ADJ MS atau mean square-nya. Di sini yang paling tinggi itu adalah jenis gelas. Nah, di sini mengartikan bahwasanya mean square ini yang paling tinggi di antara faktor itu, itulah yang paling berpengaruh, untuk mempengaruhi kecerahan daripada penelitian mengenai kecerahan televisi tersebut. Kemudian baru yang kedua adalah fosfor. Fosfor itu sangat jauh ya, lebih kecil, yaitu sekitar 466,7. Jadi dari sini kita bisa lihat ya teman-teman, bahwasanya faktor yang sangat dominan, yang sangat signifikan untuk mempengaruhi kecerahan daripada tabung televisi tersebut ada pada jenis kacanya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tadi, apakah kedua faktor tersebut berinteraksi? Gunakan 0,05. Alfanya 0,05. Nah, untuk melihat interaksinya, kita juga bisa lihat di sini ya. Kita akan lihat langsung grafiknya biar teman-teman langsung lihat hasilnya ya. Kita juga dapat menggunakan menu startnya, kemudian ANOVA. Selanjutnya di bagian paling bawah dari menu ANOVA itu ada interaction plot. Nah, teman-teman bisa mengolahnya di situ. Kemudian akan timbul kotak dialog seperti ini. Nah, untuk responnya teman-teman isi dengan respon. Kemudian faktornya isi dengan tipe gelas dan juga tipe fosfor. Karena memang faktornya hanya ada dua. Kalau ada tiga, teman-teman bisa isi ketiganya atau 4 atau 5. Di sini hanya dua, jadi kita akan isi dengan dua saja ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwasanya grafik yang ditunjukkan daripada interaction plot dari respon itu dengan faktorial tipe atau jenis gelas dan juga jenis fosfornya itu tidak ada titik potong. Tidak ada pertemuan grafik dari si tipe dari jenis gelas dan juga jenis fosfornya, yang mengartikan bahwasanya tidak ada interaksi di antara jenis fosfor dan jenis gelas itu, tidak ada interaksi untuk mempengaruhi daripada kecerahan tabung televisi tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga itu adalah analisis residu dari percobaan ini. Nah, analisis residunya itu sebenarnya pada jawaban dari soal yang pertama tadi kita sudah bisa menemukan ya, karena tadi memang grafiknya sudah kita tampilin. Hanya saja itu untuk nomor 3. Kita scroll aja ke bawah dari pengolahan general linear model tadi ya guys. Ini teman-teman. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya yang pertama untuk grafik nomor probability plotnya. Di sini terdapat daripada elemen-elemen data itu, atau teman-teman bisa lihat titik-titik biru ini, itu mendekati garis lurus atau garis normalnya, yang menyatakan bahwasanya data tersebut atau model-model tersebut itu normal. Dan cukup ya teman-teman nih. Jadi dia hampir lurus, mengikuti garis lurus atau garis normalnya. Ini menyatakan bahwasanya datanya normal atau modelnya cukup. Kemudian dari versus fit-nya. Di sini kita lihat bahwasanya residualnya, bahwasanya di sini pita yang di bagian atas dengan pita bagian bawah itu lebarnya hampir sama atau mirip. Nah, itu mengatakan bahwasanya datanya homogen dan itu memenuhi daripada syarat untuk data normal ya, atau datanya cukup atau modelnya cukup ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya lebar pita bagian atas dan bagian bawah itu cukup mirip.
Ini teman-teman juga bisa lihat di sini. Nah, lebarnya mirip, yang artinya ini datanya homogen. Kemudian kita bisa juga lihat pada versus ordernya. Di sini residualnya itu, data-datanya itu mengatakan bahwasanya bebas. Kenapa? Karena tidak ada pola tertentu yang harus terulang-terulang, tapi semua datanya bebas. Tidak ada yang mirip, atau mungkin range-nya itu tidak ada yang berulang. Jadi semua datanya bebas, dan ini memenuhi ya daripada kenormalan datanya. Nah, semua dari jawaban ini sudah saya rangkum di PowerPoint saya. Teman-teman bisa lihat di PowerPoint dari penjelasan dari soal pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini untuk penyelesaian daripada soal 5.11 titik A-nya ya. Di sini saya sudah jelaskan bahwasanya p-value dari jenis kelas itu 0,000, maka p-value dari si jenis gelas itu lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,05. Artinya handalnya ditolak. Artinya dari jenis gelasnya mempengaruhi tingkat kecerahan tabung televisi. Dan tipe gelas ini lebih signifikan atau lebih dominan mempengaruhi tingkat kecerahan tabung televisi. Karena apa? Karena mean square-nya itu lebih besar ya daripada, tadi kan ada 2, tapi dia lebih besar daripada, mean square-nya lebih besar si tipe kaca daripada si jenis fosfornya. Nih, ini juga saya udah jelasin tadi, bahwasanya si jenis fosfor itu juga mempengaruhi, hanya saja dia tidak lebih signifikan daripada si jenis tabung. Dan untuk p-value interaksi antara jenis gelas dan jenis kaca dan jenis fosfornya itu tidak berpengaruh karena dia lebih besar dari p-value. Artinya handalnya diterima, yaitu interaksi antara jenis si kaca dan jenis fosfor itu tidak mempengaruhi tingkat kecerahan tabungnya sama sekali. Oke, kemudian di sini saya juga buat kesimpulan untuk soal 5.11 titik A-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, yang saya warnain. Nah, ini yang lebih signifikan. Dari hasil eksperimen penyelidikan pengaruh jenis kaca dan jenis fosfor pada kecerahan tabung TV, yang variabel responnya adalah arus yang diperlukan untuk mendapatkan tingkat kecerahan yang ditentukan dengan 2 faktorial, 2 level dan 3 level, 3 ulangan, dan alfanya 0,05, diperoleh kesimpulan bahwasanya ada faktor yang mempengaruhi kecerahan TV, yaitu jenis kaca dan jenis fosfor. Dan jenis kaca lah yang lebih signifikan atau lebih dominan mempengaruhi kecerahan tabung televisi dibanding dengan jenis fosfornya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi, apakah ada interaksi? Di sini juga teman-teman bisa lihat ya dari jawaban saya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya interaksi tidak berpengaruh untuk kecerahan daripada si tabung televisinya. Dan ini grafiknya. Dan saya juga udah membuat jawabannya di sini. Untuk melihat interaksi antara kedua faktorial, perhatikan tampilan grafik interaction plot pada respon di atas yang menunjukkan tidak ada interaksi di antara kedua faktorial. Karena apa? Karena tidak ada titik potong di antara kedua grafik tersebut, antara grafik dari jenis kaca dan juga jenis fosfornya, yang menunjukkan bahwasanya tidak ada interaksi di antara grafik tersebut, atau tidak ada interaksi di antara kedua faktor tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga, untuk residualnya juga tadi sudah dijelaskan ya. Nah, saya merangkumnya di PowerPoint saya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat grafiknya, ini sama saja seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya dilihat dari grafik normal probability plot, grafik menunjukkan responnya yang hampir lurus, mendekati garis normal atau garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya data yang diolah atau itu normal dan modelnya cukup. Datanya cukup ya. Kemudian yang kedua itu dilihat dari versus fit-nya, grafik menunjukkan
asumsi kehomogenan yang seragam terpenuhi karena lebarnya sama ya antara pita yang atas dengan pita yang bawah, terlihat cukup atau hampir sama, mirip ya teman-teman, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya data yang diolah itu homogen. Tapi ini dilihat dari grafik, kalau diolah lagi kemungkinan berubah bisa. Jadi ini hanya dari grafiknya aja. Kemudian yang ketiga itu dilihat dari grafik versus order. Grafik menunjukkan asumsi keacakan atau kebebasan ya. Jadi dia harus acak dan bebas. Datanya terpenuhi karena tidak ada terlihat pola tertentu atau kenaikan grafik, turun grafik itu tidak ada di range yang sama. Jadi beda-beda. Itu menunjukkan bahwasanya datanya itu bebas. Oke teman-teman. Kemudian nah, di sini juga untuk tidak ada sih soal yang tadi, tapi di sini saya akan menjelaskan kita dapat melihat dari intervalnya ya, keadaan yang terbaik itu ada di kondisi yang seperti apa. Dari sini saya mendapatkan hasil eksperimen yang telah saya lakukan dari menggunakan Minitab, maka kondisi yang baik itu berada pada fosfornya di level 2, jenis gelasnya itu di level 1 dengan mean estimate-nya itu 301,667 dan itu berada di interval 2,82 dan 694 dan 320,640 karena dalam kondisi inilah pencapaian hasil yang paling baik untuk mendapatkan kecerahan tabung TV yang terbaik yang didapatkan dari penelitian ini. Kemudian teman-teman juga bisa lihat dari plot konturnya. Nah, ini juga tidak ada pertanyaan yang harus jawab ya. Tapi di sini saya coba tadi untuk mendapatkan konturnya dan saya mendapat kesimpulan semakin banyak jenis kelasnya itu semakin diperbanyak, semakin berkurang kecerahan TV-nya. Pokoknya si kacanya diperbanyak, kecerahan TV itu akan berkurang. Dan untuk jenis fosfornya itu semakin bertambah fosfornya semakin cerah tabung TV-nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, yang pekat ini adalah kondisi yang terbaik. Nih, jadi semakin banyak semakin berkurang. Tapi untuk fosfornya semakin banyak semakin cerah. Tapi dia ada di sini ya untuk tingkat lebih ininya, lebih cerahnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Semoga teman-teman juga terinspirasi dan jika ada kesalahan, mungkin kita bisa saling membantu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.